Wah, udah lama banget gua nggak pakai Honda Beat ya teman-teman. Beat Karbu terutama. Nih motor kesayangan gua dulu. Sebelum ada si Baby dan setelah gua pakai Supra, gua pakai ini dulu teman-teman. Dan kita bakal coba isi Pertalite untuk di Honda Beat Karbu ini. Nih, lihat bensinnya ada 1, 2, 3 bar. Dimana ini cuman cukup berapa ya? 3,5 liter gitu ya. Berapa gua lupa. Dan pada vlog kali ini gua bakal jelasin seberapa worth it Honda Beat Karbu di tahun 2022. Apakah kalian masih enak kalau misalnya kalian beli ini? Apa banyak dapat manfaat atau dapat kelebihan kalau misalnya kalian beli Honda Beat ini? Bakal gua kupas tuntas, dan jika kalian pengen beli, kalian bisa kurang kanan gua. Oh, udah tahu ini segini ya. Emang belok kiri jalan terus tuh harus di ini sih menurut gua kurang efektif, dikarenakan kalau misalnya jalan sempit itu bakal jadi gini deh. Kita coba belok kiri. Biasanya gua kalau lagi nge-review itu masuk sini sih. Gua kan ada yang teduh nih, Bre. Ya, kita di kanan sini aja nih. Wow. Ya, buat teman-teman sekalian, bakal gua liatin spare part apa aja yang udah diganti di motor ini. Tuh. Kalau dari jauh ya kalian bisa kelihatan, cakep banget teman-teman. Untuk segi desain bisa dilihat lampu depan ini sporty sekali, lampu belakang juga runcing-runcing sporty. Ya, pokoknya udah cakep banget ini motor. Anjay, hitam knalpotnya teman-teman. Ini udah gue olesin ya, body sama knalpot sama itu jadi hitam banget, cuman belum kering, tapi keburu pengen ngevlog ya udah. Hal yang pertama yang gue modifikasi di bagian motor Beat Karbu ini, terlihat ya lebih tinggi dari yang orinya. Yang depan itu pakai sulingan atau as Supra, yang itu yang putihnya. Yang ini pakai Supra teman-teman, sekalian sama dalamnya jadi agak lebih tinggi. Dan untuk yang belakang, jika kalian pengen lebih tinggi di Honda Beat ini, kalian bisa pakai shock breaker punya Vario. Beda 3 cm kira-kira. Segitu udah lumayan menopang jadi lebih tinggi ya teman-teman. Untuk itu belakang, karena dulu gua pakai box, jadi yaudah gas sekalian pasang aja. Tadinya mau dioriin, cuman udah gua jual spare part ini behel orinya. Ya parah banget dah. Ini juga kemarin dijual. Alhamdulillah Abadru kakak ipar gua dapet ya. Dia beli di online yang bekas ini. Wah, pokoknya ngebangun ini lagi lumayan agak berat. Jadi ori lagi karena mau dipakai sama Mbak ya. Dan untuk spare part yang kedua itu bagian lampu. Lihat nih teman-teman. Ini udah pakai biled ya. Biled WST teman-teman, gak main-main, gak nanggung-nanggung. Lampu mobil diaplikasiin ke Honda Beat Karbu ini. Untuk cahayanya gue belum sempet record, tapi kira-kira cahaya lampu biled WST itu seperti di atas ya cuplikannya. Kira-kira begitu, terang banget, sejalan gitu kan. Nah, jadi itu aja sih sebenarnya. Untuk knalpot ori, paling udah di repaint, velg, dan gitu aja teman-teman. Lanjut. Intinya modifikasi kalau misalnya di Honda Beat Karbu mending ke lampu aja deh. Buat tinggi atau enggaknya itu tergantung kalian pengen dirubah atau enggak. Tapi menurut gua lebih baik gak usah dirubah. Pakai shock breaker orinya lebih nyaman, lebih ya gitu. Sebenarnya walaupun orinya itu Honda Beat Karbu udah lumayan tinggi ya teman-teman. Setelah tadi bahas kelebihannya, oh iya, kelebihannya satu lagi kurang. Tenaga Honda Beat Karbu nggak main-main. Jadi kalau misal kalian ketemu Honda Beat Karbu di jalan, jangan tarik gas ya, karena anjay, wah gitu sih. Tenaganya responsif dan atasnya bukan main.
Kalau misalnya udah dirubah main atasan, Vario 125 aja bisa kalah jauh teman-teman. Dan ngomong-ngomong untuk Honda Beat Carbu ini, kelebihannya itu kan di desainnya cakep dan tenaganya mantep, ya kan? Dan kita sekarang lanjut ke kekurangan motor ini. Untuk kekurangan motor ini, desainnya karena ramping, jadi untuk bagasi nggak dapet. Itu dikit banget space-nya. Kalian bisa naruh maksimal itu ya jas hujan yang slim, yang nggak gede banget, bukan karet atau apa, tapi slim gitu, bisa dilipat sampai kecil. Karena rata gitu ya bagasinya, cuman segini paling. Jadi gitu, kalian bisa taruh jas hujan ya, lumayan lah buat harian ya kan. Tapi ya gitu, kalian nggak bisa taruh apa-apa lagi, nggak bisa taruh helm, nggak bisa taruh tas di bagasi kalian. Paling kalian bisa taruh minuman di sini nih. Enaknya Beat Carbu itu ada ininya teman-teman. Beda sama Vario yang old ya, yang Vario 110 Carbu itu nggak ada. Yuk. Waduh. Untuk tenaga masih oke banget. Wah, hati-hati nih, takutnya batu ngaceng ya kan. Untuk tenaga masih oke, tapi sayangnya ini speedometer nggak dipasang kabelnya karena belum beli. Tapi untuk speedometernya ori, alhamdulillah dapet Abadru tuh, beli kemarin. Jadi menurut gua untuk konsumsi BBM ya, dikarenakan tenaga yang tinggi, ya kan, tenaga yang dihasilkan itu cukup enak, bertenaga, responsif. Tapi dibarengi dengan tangki bensin yang kecil, hanya 3,15 apa 3,5 liter teman-teman. Itu kecil banget ya. Jadi aduh sakitnya. Jadi wajar penggunaan bensinnya itu boros dan cepat habis gitu teman-teman. Dan untuk vakum karbunya ya, yang menggunakan vakum itu kan orinya teman-teman, menurut gua itu boros banget ya kan. Kalau misalnya kalian pakai Beat Carbon dan masih pakai vakum pakai karbu orinya itu atau standarnya, itu boros banget teman-teman. Dan di sini sudah diakali dengan ganti karbu PE ukuran 24 kalau nggak salah gitu. Tenaga jadi lebih responsif dan BBM menjadi lebih efisien dibanding pakai yang standarnya teman-teman gitu. Cuman kalau misalnya kalian ganti karbu, untuk penggunaan cewek pakai Honda Beat Carbu setelah diganti karbu itu kurang cocok ya teman-teman. Dikarenakan cewek biasanya nggak mau ribet harus panasin dulu, atau kalau misalnya ada masalah apa-apa, karbu kemasukan air dan sebagainya, cewek bakal lebih susah untuk mengidentifikasi dan mencari solusi dari sebuah masalah itu. Sedangkan kalau laki-laki kan bisa ya, kita bisa cari solusinya. Bahkan kalau misalnya orang yang suka modifikasi udah tahulah celah-celah masalah di dalam spare part. Yom, waduh, mantap, keren. Itu om-om apa ya itu teh tadi, di sub atau apa, lagi ngawal wali kota atau apa kayaknya. Nyapa tadi, mantap. Ninu anjay. Ya lanjut lagi ke pembahasan ya teman-teman. Jadi untuk Beat Carbu ini kekurangannya itu bagasi dan BBM agak boros dibanding yang lainnya. Jadi menurut gua kalau misalnya ini sependapat gua pribadi ya, kalau misalnya kalian pakai Beat Carbu untuk harian, sebenarnya bisa sih, karena konsumsi bahan bakar juga nggak terlalu parah sih. Tapi kalau misalnya ini ya, kalau misalnya dihitung-hitung itu hampir setara gua ngeluarin bensin R25 kalau misalnya vakum karbunya masih ori gitu. Kecuali kalau udah diganti karbu PE ya lebih irit dibanding orinya gitu ya teman-teman. Menurut gua kurang worth it kalau dipakai cewek, karena ini bakal jadi motor yang ribet, kecuali full standar tapi nggak masalah dengan borosnya bensin gitu teman-teman. Gitu ya untuk cewek. Sedangkan untuk cowok, motor ini masih worth it sekali.
Apalagi kalau kalian ganti karbu dan ganti spare part yang menunjang untuk keiritan BBM tapi tenaga lebih bertambah, dan juga untuk menunjang ketampilan, style, modifikasi sebagainya, itu motor ini cakep banget teman-teman. Udah gitu posisi ridingnya enak loh, serius. Kita bisa kayak gini, bisa kaki ke belakang ya kan, bisa lebih sporty, anjay, enak banget sumpah. Dan untuk cornering, untuk balap, motor ini masih dipakai ya teman-teman, bahkan masih banyak yang nyari. Tapi coba kita lihat dulu nih, sebelum kita beli Honda Beat Carbu ini. Untuk dapetin Honda Beat Carbu ini harganya masih di rentang harga 7 juta sampai 11, bayangin. Itu Beat Carbu, beda sama Beat FI ESP, itu masih di harga 8, paling mentok 9 dan 10, itu udah maksa banget sih. Sedangkan kalau misalnya Beat Carbu ini 7 sampai 11 rentang harganya. Tuh. Jadi gitu ya, untuk harga jual Beat Carbu ini masih stabil, cukup stabil sekali. Apalagi kalau orian standaran ataupun bahan juga masih mahal, bahan balap ya kan. Jadi begitu. Kalau misalnya kalian butuh motor matic dan irit untuk harian, benar-benar pure motor utama kalian, selain pilih Honda Beat Carbu, kalian bisa lirik sih Vario 125 Fi. Itu menurut gua motor yang paling worth it untuk harga matic bekas ya teman-teman, dibanding kalian beli Honda Beat Carbu ini yang menurut gua overpriced. Walaupun kita emang dapat harga, dapat tampilan motor yang keren. Jujur gua keren banget naik motor ini tuh ya, kayak beda gitu. Tuh lihat, Beat anyar, Beat baru tuh kayak yang udah pasaran gitu. Sedangkan kalau misalnya kalian dapetin Beat Carbu, udah kayak dapetin barang rare teman-teman. Ya gitu ya. Jadi gitu teman-teman. Kalian kalau misalnya pengen beli motor matic dan kalian ada pilihan untuk Beat Carbu, kalian pikir-pikir lagi sebelum membelinya. Apakah kalian lebih baik pilih matic Vario 125 Fi, dimana banyak kelebihannya, bagasi luas, irit, tenaga ya lumayan ada, dan bodinya gede juga, ya oke-oke aja, dibanding Beat Carbu ini. Gitu ya teman-teman. Tapi kalau untuk San Mori, menurut gua kalian mending pilih Beat Carbu deh. Tenaga oke, suara Beat Carbu itu jangan salah ya, beda dari yang lain. Dan ngomong-ngomong, untuk Beat Carbu yang lagi gua naikin atau motor gua ini, itu udah diturun mesin ya sama Abadru teman-teman. Jadi kalau turun mesin itu ada dua, antara satu oversize diganti seher, atau yang kedua itu porting polish, digedein lagi. Karena kan dibersihin otomatis itu kan dikikis ya, dikikis lagi, jadi masuknya porting polish kayak gitu teman-teman. Ya, kalian bisa nilai sendiri pokoknya. Dan oh iya, untuk yang nanyain spion, biasanya ada nih yang nanyain ya, bang itu pakai spion apa, atau ada hal-hal aneh di motor yang udah gua pasangin sesuatu gitu. Pasti banyak yang nanyain di komen. Untuk spion ini gua pakai Mega Pro ya teman-teman, lebih enak, lebih luas, lebih gede, dan cakep juga sih di Beat Carbu. Nggak bikin aneh tampilan gitu teman-teman. Malah menurut gua cakepan ini daripada orinya, karena orinya kan bulat ya gitu. Dan untuk speeding ini masih bisa banget ya. Waduh, wah agak ngeri nih. Selanjutnya kita bahas apa lagi nih Beat Carbu nih. Mungkin gitu aja ya teman-teman. Kalian bisa menganalisis, bisa memahami apa yang gua sampaikan tadi, bahwa ada dua kelebihan dan kelemahan, dimana kelemahannya itu irit, dimana kelemahannya itu boros bahan bakarnya ya, nggak irit, dan lagi bagasi kurang. Sedangkan kelebihannya tenaga oke, tampilannya cakep banget dibanding motor-motor sekarang gitu.
Jadi gitu ya. Dan buat teman-teman kalian semua para penonton YouTube gua, terima kasih banyak atas supportnya ya teman-teman. Jadi buat kalian semua yang pengguna atau kalian itu user Bitkarbu ya, Honda Bitkarbu, kalian bisa komen di bawah. Kalian bisa komen di bawah, kalian bisa sharing pengalaman, spare part yang kalian modifikasi dan kalian banggain apa. Kalian bisa share ataupun bertanya tentang Bitkarbu. Kalau misalnya kalian punya masalah sama Bitkarbu, kalian bisa tanya semua di komentar atau bisa DM IG gua yaitu WDDHD ya. Dikarenakan gua ini agak lama menjadi user Bitkarbu dan gua paham seluk-beluknya. Jadi kita bisa sharing-sharing santuy ya teman-teman. Kalau misalnya kita dekat di daerah yang sama ataupun Tasik, Ciamis, Banjar, Cilacap, Majenang kayak gitu, kita bisa ngopi-ngopi lah teman-teman. Cuman gue paling kalau diajak ngopi nggak pakai yang Bitkarbu ini, bisa aja karena Bitkarbu lagi dipakai sama kakak ipar ataupun sama mbak ya teman-teman. Jadi gue paling bawa si Baby Shark CR25 gitu. Ya mungkin gitu aja ya teman-teman. Like jika kalian suka dengan video ini dan dislike jika kalian gak suka. Terima kasih banyak buat yang udah nonton video gua. Salam dari gua WDDHD, pamit undur diri. Sekali lagi thanks and God bless you. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you on the next video. Ya, kita bakal slip-slip bersama Bitkarbu nih. Anjay, enak banget anjay. Wah. Ada polisi, cu. Di Smackdown gue bisa-bisa kalau nyelip-nyelip, apalagi kalau ngegores, wah bisa push up ya, 10 seri gitu kan, gila ya. Menurut kalian gimana nih untuk penghitam bodinya? Menurut gue agak kurang efektif sebenarnya, karena efektifnya cuman di body-body yang masih hitam sih. Jadi yang gue beli ini cuman menyegarkan body kusam ya, bukan menghitamkan, menurut gua sih gitu. Tapi untuk knalpot tadi masih hitam loh, masih tahan buat knalpot. Jadi bisa aja ini tuh buat knalpot aja gitu ya kan. Kalian beli buat penghitam bodinya itu bisa yang lain, anjay, bisa yang lain. Ini ngeri nih kalau misalnya lewat ini Balaunan lah. Ini kota Banjar dikarenakan jembatan itu dialihin ya teman-teman. Jadi kayak tadi pas awal bis itu lewat kota, yang biasanya jalan provinsi jadi lewat kota ya, alhasil kayak gini nih aspalnya. Banyak tambalan bolongan. Aduh. Ya mungkin gitu aja teman-teman video kali ini. Sekali lagi kalau misal kalian punya pertanyaan atau pengen sharing pengalaman, kalian bisa cantumin semua di kolom komentar. Bye bye.